Saudara-saudara, adik-adik, juga bapak-bapak, para musyawirin, telah sama-sama kita tahu baru selesai tugas berat kita menahan nafas, menahan rasa cemas, menahan rasa was-was dengan 3 pilar utamanya adalah sadar, sabar, dan kemudian belajar. Pilpres itu usai, artinya ke depan itu tidak lagi ada problem. Jadi ke depan mafis muskil, karena yang namanya perkara-perkara yang takul, perkara-perkara yang berat sudah kita lewati. Jangan sampai kita kehilangan akal satu, kemudian yang lain jangan sampai kita kehilangan akal yang sangat penting sekali dan sehat. Yang ketiga, jangan sampai kehilangan pikiran yang sehat. Mari bersama kita doakan, mudah-mudahan pertama sekali para ulama kita, para sesepuh kita, para kiai yang kita kagumi, terutama sekali kiai-kiai yang mendidik kita baik secara langsung ataupun yang indirect, tidak langsung, panjang usia, panjang umur, dan selalu mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Dan terakhir sekali ya fi kana fihi ta'ala azza wa jalla, amin ya rabbal alamin. Karena bagaimanapun kita bangsa Indonesia secara umum itu sedang mengalami sebuah perkara yang meskipun secara religius tidak sangat penting sekali, tetapi secara khusus memiliki tugas yang tidak enteng dengan harus memilih satu di antara calon-calon yang ada ini yang terbaik untuk kemudian kita jadikan pemimpin kita bangsa Indonesia. Dan itu sudah selesai, tidak ada masalah lagi, tidak ada masalah lagi. Tidak ada masalah lagi. Kemudian saki-bakinya, ya, saki-baki artinya sesuatu yang tersisa dari perkara-perkara kecil ini yang perlu kita benar-benar bersihkan lagi supaya yang pertama kita khalas daripada qadarot, khalas daripada hal-hal yang berbau adawat, husumat, dan lain sebagainya. Karena sekali lagi ala kulli hal yang namanya ukhuwah, baik ukhuwah secara kekeluargaan, ukhuwah secara diniyah, ya, diniyah itu ternyata jauh lebih utama daripada hal-hal sepele yang hanya bersifat teknis saja. Janganlah sekali-kali perkara yang tidak penting ini, perkara yang tidak terlalu dahsyat ini, kemudian menjadi awal daripada sebuah kehancuran kita. Tidak, sama sekali. Tetapi ini justru menjadikan kita lebih akrab lagi dan lebih baik lagi ke depan. Adik-adik saya di kelas 3 yang menghadapi sekali lagi pelajaran menantangnya nanti di kelas 4 Tsanawi, mohon kiranya adik-adik ini bisa menyadari bahwa apa yang pernah kita lalui dengan kita menghafaz Alfiyah. Saya cuma terok-terok, menghafaz itu apa sih sebenarnya? Ini salah kaprah ya. Jadi yang benar kan menghafal. Menghafaz itu ini aksen bainal arbi dan
Indonesia. Ngapalke sitoke ngafatke. Jadi terus enek imalae dadine hafaz. Saudara pasti sering mendengar istilah menghafaz Al-Quran. Itu bahasa-bahasa orang elit. Dan terutama sekali orang-orang yang elitis. Elitis itu terlalu elit maksudnya. Jadi elitis. Menghafaz. Di belakang tadi Romo Yai atau ya sempat dawuh anak saya lagi tahafud. Nah ini bahasa lain lagi nih, tahafud ya. Tahafud. Jadi hifid hafidho yahfadhu hifdhon. Pak, hifid atau tahfidul Quran. Jadi hafadho yuhafid tahfidhon atau tahaffadho tahafidul Quran. Nah itu tadi baru ada pelajaran baru buat saya ditularkan yang adik-adik kelas 3 Sanawi. Jadi nanti kelas 4 kalian jangan pernah sama sekali berhenti untuk tidak belajar. Karena apa? Setiap harf, setiap lembar, setiap baris ya yang menjadi pelajaran kita di kelas 4 itu adalah merupakan satu didikan yang luar biasa sekali. Tadi di awal saya bicara ada bahasa metode yang berbeda-beda, guru dengan segala perbedaan karakternya itu membuat kita lebih luar biasa canggih, lebih pandai menangkap sesuatu, memahami sesuatu. Dan ada satu pelajaran saya yang pernah saya peroleh dari orang tua saya. Di antaranya kita tuh sering mandi. Sering mandi itu membuat kita pertama lebih tenang. Lajeng nomor kali seringnya kita mandi ya, itu membuat kita tuh lebih nyaman, gampang menangkap persoalan yang sulit, kemudian menerima dan memahami sesuatu yang menjadi pelajaran kita tuh bukan sesuatu yang terlalu elok, terlalu indah, biasa. Tetapi kalau kalian tidak sering mandi, bahkan tidak pernah mandi, itu persoalan yang tidak hanya saudara sendiri yang rugi, tetapi orang lain, tetangga saudara, teman saudara rugi. Akan banyak sekali persoalannya. Iya. Dalam hal ini saudara-saudara boleh tanya sama ini teman saya Mas Pendi ini. Ya, karena beliau jarang mandi. Terus minta di awakibihi, saya tidak sehat. Itu saja, gampang dah. Itu saja. Yang lainnya coba yang jauh lebih sepuh, Romo Ikidin, Romo Kida, Romo Ki Fuad. Nah, luar biasa. Kenapa? Bi'ah dan bitonahnya itu semuanya mandi. Nah, lingkup miliunnya itu semua mandi. Di sini yang mandi cuma satu orang, tidak pernah dekat sama saya. Jadi bi'ah saya ini orang-orang yang tidak mandi, jarang mandi. Masya Allah. Kecuali kalau kiainya udah bilang begini, waduh, ngelemeng. Saya cuma bahasa isyarat. Bahasa isyarat, bahasa yang sifatnya ironi. Saya gunakan bahasa ngelemeng itu apa? Fil hawa. Di dalam kamar saya itu kan ada AC ya, AC yang dalam bahasa Arabnya al-mukayyif. Ada mukayyif itu dia dipasang itu daiman sarmadan ya. Iya. Jadi ya naharon lailani terus menerus menggunakan mukayyif, terus sampai saya tidak berhenti. Terus begitu. Dan akhirnya saya kan merasa enak ya, karena walaupun Mas Beni gak pernah mandi 10 hari, karena adanya AC itu kan tidak ada apa-apa. Cuman ketika AC-nya mati, ya terkumpulnya bau seminggu oleh Mas Pendi itu bareng-bareng menyerang hidung saya. Jeleng. Saudara pernah enggak barangkali menggunakan PPO, Pak Pong Oil, ya? Itu kan walaupun tidak bersuara, ya, tapi kan rasanya seperti mak deng gitu.
memang tidak bersuara. Nah itu, manteknya gitu. Deng, nah itu ya gitu. Jadi begitu listrik mati, semua berhenti, ya sudah. Mulek lah, mulek ini saya ganti dalam bahasa vulgarnya ngelemeng di. Kok udah begitu mandi, ampun mandi. Nanti berkeringat lagi, begitu lagi, mubeng lagi, masya Allah. Nah, supaya kalian cepat memahami pelajaran yang kalian anggap sulit, ini salah satu kuncinya, ya. Kuncinya itu adalah selalu berbau wangi, selalu berbau sedap dan segar. Nah, ada salah satu teman saya lagi namanya Yazid itu yang namanya saya ganti Said. Ada dua tujuan saya. Yang pertama supaya baunya lebih sedap. Yang kedua, ada teman saya para habaib, para syaraif, cewek-cewek cakep dari Arab tuh bisi saya. Pak Yai, jangan pernah punya anak buah namanya Yazid ya, ganti namanya. Bahaya itu, luar biasa. Itu lawannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Dulu. Tanya po. Wah, ngaten gitu. Saya ganti Said. Tetapi tahu nggak apa yang terjadi? Nah, mandi sehari 2-3 kali, tetapi baunya malah sangit. Baunya malah sangit. Tapi meskipun sangit, wong sing ganti aku, jadi aku yo terus diai. Minta saya beten bau badan. Iya, enak. Saya alhamdulillah ini ya selama bertahun-tahun di kamar ya, dari bawah sana pindah ke sini cuma untuk menghindari kebisingan karena terlalu banyaknya orang-orang di sebelah saya, di kanan kiri saya. Ya Allah, luar biasa. Saya mendapati diri saya itu lebih sakinah bersama teman-teman yang jumlahnya sangat mahdud, dari mulai hanya Mas Fendi sampai beberapa teman yang bersifat sangat khos ya, walaupun bukan kiai, kan sekarang ada istilah kiai khos ya, itu khos tapi walaupun bukan kiai. Di kamar saya mendapatkan sebuah ketumakninahan, kesakinahan. Pertama, saya lebih bisa meresapi dunia. Lalu beberapa hal yang ketika saya memiliki sisi yang bagus tidak terfikirkan, ketika di kamar dengan jumlah teman-teman yang terbatas itu, saya menjadi teringat dan terfikir. Alhamdulillah, saya nikmati luar biasa. Apalagi tatkala ada lampu yang remang-remang, kula ngrungokne radio isi wayangan ngoten niku, masalah luar biasa, nikmat sangat luar biasa. Jadi khalwat itu kadang-kadang membawa kita ke arah yang tidak sekedar kita bisa melamun hal-hal yang tidak tampak oleh mata, tetapi kita juga bisa mengembangkan akal pikiran kita itu ke arah hal-hal yang penting yang tidak bisa dibicarakan dengan teman-teman kita secara mukallamah, ya, secara mukallamah. Fenomena banyak di dalam kamar saya itu. Ini sekedar menceritakan ya. Jadi supaya kalian tahu ya, betapa nikmatnya khalwat. Dulu saya ketika masih muda sering mengantar kakak saya almarhum mendiang ya, ke surau-surau, ke langgar-langgar masjid-masjid di Stonogedong, di Cirebon, di mana gitu ya, sering di Tulungagung, di Blitar, di Malang, di Jombang, sering bermalam di Zawiyah sering kita datangi itu. Kemudian saya memperoleh berbagai pelajaran dari mulai para juru kunci sampai kepada penunggu masjid, penunggu surau-surau, penunggu makom-makom. Di sana saya mendapatkan pelajaran yang luar biasa banyak tentang bagaimana bersabar, bagaimana hidup dan
bagaimana persiapan dan lain sebagainya, banyak sekali. Itu. Nah, di kamar saya juga alhamdulillah begitu. Cuma sayangnya bukan pelajaran bagus yang saya terima dari Mas Pendi itu. Jadi sekali lagi itu yang ada cuman ruwet, bukan main banyaknya, ruwet sekali. Coba kalau saya melek, dia tidur, tidurnya itu mendengkur. Bukannya tidur yang membawa orang lain itu tidak terganggu. Tidur yang modelnya itu sing melek malah kepribenan. Padahal kalau logika, mohon maaf sih, kalau tidak salah kan si darani wong kepribenan wong turu oleh wong melek. Jadi wong melek kepribenan wong turu. Di situ terjadi. Masya Allah. Dan jiwa mot tenan. Tapi pelajarannya kan banyak sekali. Dari mulai kita bisa mengambil sebuah hikmah bahwa at-tauhid, ya. Jadi tauhid itu sesuatu yang dahsyat, sakral, maha penting. Selamat tidak selamatnya kita itu tergantung bagaimana tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana pelaksanaan daripada Islam kita secara menyeluruh, secara utuh, tanpa terpecah-pecah. Kemudian bagaimana cara kita merangkai keimanan itu sehingga itu merupakan sebuah kerangka atau bingkai dasar menjadi frame kehidupan kita. Bukan sekedar kembang atau bunga-bunga yang kita pasang di celah-celah baju kita, di sela-sela badan kita, tidak. Tetapi iman dan Islam merupakan dua serangkai penting yang perlu selalu menjadi hiasan kita, karena dengan iman kita akan bisa melerai itu artinya menenteramkan hati kita ketika hati kita panas, kemudian menekan dada kita ketika kita marah, ila akhirih itu singkatannya alakho, ya, alakho, ila akhirih. Dari mulai kita iman kepada Allah Azza wa Jalla, iman kepada kutubillahi ta'ala, iman kepada Rasulillahi ta'ala, iman kepada malak, iman kepada yaumil akhir, dan iman terakhir ini yang terpenting menurut saya, oleh karena saya di sana sering mendapatkan zallah atau khati'ah, yaitu qada dan qadar. Qada qadar itu khairihi wa syarrihi, ya, wa syarrihi. Kerukunan itu mesti kita tampakkan di antara kelas 3A, kelas 3B, kelas 3C ila akhirih, sesama sanawiyahnya mesti ada semacam komunikasi, ya. Komunikasi ini penting kita bangun supaya pemahamannya akan lebih gampang. Tadi saya katakan bahwa setiap guru memiliki didaksi dan metode yang berbeda-beda, tetapi dengan satu tujuan, yaitu minterke kalian adik-adik kelas 3. Bagaimana mungkin kita bisa memahami 5 unsur karakteristik yang berbeda kalau tidak ada komunikasi, baik secara horizontal sesama murid sampai kepada komunikasi yang bersifat vertik. Nah, vertik ini kalian dengan Pak Guru, Pak Kiai, dan lain-lain. Terus dasarnya itu adalah bagaimana ya Allah, ya Rabb, kita itu dijauhkan daripada perbuatan-perbuatan nista, perbuatan hina. Sudah hina dari sisi perbuatannya, memperhinakan kita sebagai pelakunya. Alangkah sangat sakit dan ruginya. Nah, di situ kemudian kita akan dituntut oleh keadaan supaya kita segera lari kepada Allah Ta'ala. Lari dalam arti benar-benar
menganggap Allah adalah mafar, Allah adalah zat ingkang saged menyelesaikan perkara-perkara kita. Curhat kita adalah dengan cara al-munajat. Curhat kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla, tidak ada lainnya. Bukannya curhat melalui HP, ya, bukan. Tetapi curhat ini di kala malam. Makanya kan kita mestinya kan membiasakan dari mulai sholat lail itu tahajud, sholat water, kemudian sholat taubat, ya. Nah itu bagus sekali, bagus sekali. Budaya kita yang tidak lagi pernah kita lakukan adalah budaya meminta maaf. Budaya meminta maaf itu adalah budaya yang beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sering lakukan berkali-kali. Demikian juga kebudayaan mengucap terima kasih terhadap siapapun, lebih-lebih terhadap pemberi. Apakah ia memberi kepada kita itu finansial maksudnya, ataupun mereka memberi kepada kita itu sebuah kontribusi apa saja. Maka kita kan dituntut ya secara otomatis untuk selalu belajar mengucapkan terima kasih. Terima kasih pemberiannya. Ya Allah, askuruk ya Allah, askuruk ya Allah, naskuruk ya Allah. Begitu seterusnya. Kalau dua kebudayaan dan dua kebiasaan kita jadikan budaya dan kehidupan kita jadikan nafas kita sehari-hari, maka benar-benar tidak ada masalah. Sudah yakin, la iskal. Ucapkan terima kasih sehari, katakan paling sedikit 3 kali. Ucapkan minta maaf terhadap siapapun 3 kali sehari. Lama-lama itu menjadi kehidupan kita, nafas kita. Saudara-saudara, terutama sekali bapak-bapak yang ada di tingkat musyawirin wahab, dan utama yang terakhir ya, kita itu secara tidak langsung diberi tugas oleh pengajian kita, diberi tugas oleh kitab kita, tidak hanya sekedar memahami isinya, tidak sekedar mengamalkan isinya. Jadi bukan sekedar memahami ya, ataupun bahkan sekedar mengamalkan. Coba. Ada sisi lain yang dituntut oleh kitab kita itu. Supaya kitab tidak tinggal kitab, dan itu ironis itu. Bagaimana cara kita selalu terhadap apa yang kita pelajari, yakni terhadap kitab kita itu, wahab kita itu, ada perasaan alaqoh secara batiniah, alaqoh secara dakhiliyah, supaya ada semacam sambung rasa, ada kecintaan kita, Seperti saya pernah bilang berkali-kali terhadap siapa saja yang tidak beremosi. Pondok ini anggaplah memiliki jiwa. Pondok ini hakikatnya, kalau kita pahami secara sufi, memiliki ruh. Pondok pesantren itu secara institusi dan kelembagaan memiliki ruh, memiliki jiwa. Oleh karena itu, mari kita hargai pondok kita itu. Cara menjeritnya tidak sama dengan kita. Kita kalau menjerit ya, kalau kita ini siah, teriak, itu bukan pakai lisan, pakai hati. Pondok mungkin juga demikian. Jadi mari kita hormati pondok kita itu dengan tidak memperlakukannya secara semena-mena.
kalian semua mungkin bisa tidak punya malu, ya, karena malu tidak bisa dipaksakan atas diri kalian secara individu. Tetapi pondok ini sesungguhnya memiliki perasaan haya, karena pondok itu pasti punya marwah, ya. Setiap lembaga, setiap institusi apa saja, tidak usah institusi yang bersifat agama, ya, apapun namanya, badan hukum dan lain sebagainya, itu pasti punya marwah, punya muruah, punya kiwam, punya kimah, punya harga diri, ya. Jadi janganlah kita sekali-kali mempermainkan dengan cara memperlakukan pondok secara kelembagaan dengan semena-mena. Dengan semena-mena. Masih beruntung kalian memiliki kiai-kiai yang luar biasa. Ada Romo Kiai Zainuddin Jazuli yang karismatik, alhamdulillah. Ada Romo Kiai Huda Jazuli yang luar biasa alimnya, alamahnya, wah luar biasa karismatiknya. Ada juga Romo Kiai Fuad Jazuli yang luar biasa istimewanya. Ada itu punya Badriyah yang juga alhamdulillah luar biasa. Dan semua itu masing-masing memiliki pondok, ya, memiliki ribat atau ma'had masing-masing dengan kekhasannya. Memiliki pondok. Kalau pondok itu hotel, pondok itu bahasa Arab, ya, hotel. Tetapi kalau pondok itu maknanya ribat masing-masing itu punya, ya, tentu dengan kekhasannya masing-masing, dengan niat tidak berbeda. Semuanya memiliki niat yang sama. Kerangkanya, frame-nya, bingkainya adalah semata-mata i'la'i kalimatillahi wahdah, tidak ada lain. Jadi rangkanya li'i'la'i kalimatillahi azza wa jalla wahdah. Saya sudah berkali-kali, jauh sebelum terjadinya perkara-perkara kecil yang bersifat teknikal, supaya pondok-pondok ini secara kelembagaan jangan pernah ada macam-macam. Dan apalagi ternyata terakhir ini, Masya Allah luar biasa, ya. Makanya ini merupakan satu pelajaran buat kita. Nek coro zaman ibu kumbien, Mbah Nyai Jazuli, Mbah Nyai Rodiah itu, jadi kembang boreh. Kembang boreh itu tegese, ya, kita alami tetapi jangan pernah kita ulangi, ya, itu supaya kita pahami. Ada pondok. Jadi ida udriko pondok itu maknahu adalah lembaganya, ya, lembaganya dipasang gambar-gambar, masya Allah. Menang sekalipun itu leceh. Zolim. Zolim itu kalau pengertian fikih dan sufi hampir bareng-bareng satu pendapat, satu visi, yaitu ada dua macam: zalim ala nafsihi dan zalim terhadap orang lain, katut. Tetapi kalau pondok tiga, nah, zalim yang wae dhewe, zalim yang santri ini, zalim yang pondok ini, bisa seperti itu. Jadi ketika terjadi intikhabat yang barusan kita lalui, saya sakit itu kadang-kadang membawa nikmat. Di antaranya seperti saya ini, benar-benar merasakan luar biasa nikmat, karena ketika terjadi huru-hara, ketika terjadi di sana sini itu perang urat nadi, urat saraf, dan urat-urat yang lain, saya di kamar itu kelonan sama Mas Pendi, luar biasa. Kita berbisik-bisik, bercurhat-curhat biasa, mempunyai masalah. Waduh, asik-asikan pokoknya. Piye bojomu? Nah, bojo sampean terus pundi? Saya enak itu loh. Enak banget. Asik. Betul sampai zaman di mana para tokoh-tokoh yang kita sembah sudah pada cincing sarung,
Terus jadi ingat bambu runcing. Ketika para tokoh yang punya kumis tebel dengan dipelintir kecil, ingat, mohon maaf, itu tokoh Betawi itu ada kan, si Pitung punya wakil namanya si J.E. J.E itu wakilnya si Pitung. Seperti itu. Saya tidak menerima tamu terutama yang kira-kira punya kaitan secara politis. Jadi walhasil penutupnya begini, pondok jangan pernah lagi dijadikan alat untuk sesuatu yang bersifat politis dan politik. Karena siasah itu maknanya siat-siut. Sia-sia sama, lebih guyonnya lagi. Iya dah, sia-sia siasah berbeda. Paling janggilan itu kan sia-sia. Kenapa? Katanya kalau menurut kalian kelas 3 ini kan apa namanya? Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul mana kan begitu. Sia-sia, ngeri sia-sia. Jadi jangan pernah berharap bahwa yang namanya saya tidak anti politik. Tetapi kebetulan ada seorang tokoh-tokoh di Jakarta datang kemari dengan dikawal berbagai mobil polisi masuk ke sini. Saya udah siapkan itu nanti beberapa pertanyaan saya. Dan kalian tidak usah ragu-ragu bahwa betapapun yang namanya kiai itu pastilah punya ilmu. Tidak seperti yang kalian juga mungkin Pak Kiai itu nanti ketemu Pak Kiai ini geletak memangnya ngantuk apa? Tidak ngantuk, karena saya sering melihat latihannya sama Mas Bendi. Jaminan itu. Sejini Nogosari itu ada jaminan. Jaminan itu bisa Mas Bendi, bisa Mas Said, Sangit, bisa seperti itu. Tidak selalu Nogosari atau roti. Jadi begitu datang Pak Kiai, saya adalah Sekretaris Jenderal Demokrat, nama saya Marzuki Ali. Oh, iya. Terus Pak Kiai pandangannya terhadap Demokrat bagaimana? Saya ya, dalam kapasitas saya ini ditanya seperti itu, betul Pak Kiai. Ya saya ngomong itu saenake. Ya di sana sini ada cubitan-cubitan berat sekali. Tetapi saya karena terbukanya, dia itu agak sedikit kaget ketika keluar. Beliau bilang sama Kang Jamil ini, saya belum pernah nemui kiai seperti ini. Aneh tapi orangnya antik sekali, antik, berani karena benar, takut karena terbirit-birit. Saya tidak takut karena tidak bisa lari. Kelas 3 di depan kalian ada tahapan terakhir, ya. Jadi klasifikasinya itu ke depan kita dipapak oleh kelas 4 yang di dalamnya itu penuh dengan pelajaran sulit. Di antaranya ilmu-ilmu yang kalian belum pernah belajar. Ada sedikit kesamaannya dengan kelas 3, tetapi ya paling dari sisi alatnya. Tetapi metodologinya berbeda-beda. Jauh lebih sulit. Itu makulat masih dipakai. Masih lah ya. Kasih. Makulat kelas 3 atau kelas 4? Tadi ki? Mantek. Saya kalau udah dengar mantek itu pertama cilik neng hati. Mana ada orang pinter mantek? Lo mantek itu begitu terasa pinter hilang ya ilmunya. Mana ada mantek? Manten banyak, mantek. Dan piye?
kawan-kawan di Musyawirin, mohon maaf saya juga memberikan tekanan kepada panjenengan karena rata-rata umurnya panjenengan kan kuatah rata-rata. Dek orang rabi gitu. Orang rabi mereka kadek penyakitnya Musyawirin Wahabi sih toh. Ora muni wis ketok model iki ngelak. Ora muni. Sing diandali ya gara-gara taunya kelas 4 balaghah. Jadi gawe bahasa bukan lisan. Gawe ilmu bayan. Padahal bukan bayan yang diperlukan itu. Pengulu gitu. Moden kudune bayan. Ada bapak-bapak dari keamanan di Pondok Indah itu, namanya Pak Umar Yunus, mungkin beliau ada. Ya jalannya pengen rapi mereka mengingat usianya sudah tua. Nah tua itu haknya berapa? Ditanya begitu bingung. Hati piro? Neng kita piro? Hati? Neng kita piro renek? Umum renek? Sing enek beliau sendiri. Anu yai, nek cara kula tuwek nu nggih selawe. Lek 30 menika sampun sedeh. Sedeh tegesipun sampun tuwek saestu. Tuwek, lek anu 35 sampun lembek. Wes. Ngaten niku. Jadi sekarang ada bahasa yang tidak pakai lisan, bukan bahasa isyarat, tapi bahasa itu bahasa yang bersifat insting, komunikasi menggunakan intuisi, ya. Jadi model komunikasi itu sangat intuitif, sangat bersifat insting dan feeling. Angger nyeduki aku mesti brengose ora dicukur. Kaya-kaya disiapne sih. Dan padahal biasanya ketemu di syari di jalan besar itu saya lihat bersih orangnya. Tidak pernah, apalagi kumis helai pun tidak punya. Bareng sowan pirang-pirang wulan gak cocokno. Sojane wis tuwek-tuwek dalam badhe boyong yai anu sampun wajinipun bapak kula sakit anu padahal bapake sehat meger-meger bapake meger-meger sehat kula kedah anu nyuwun duka menawi kepareng nggih anu yai kula nyuwun calon piye calon anu garwa ning nggih anu yai ingkang ayu lha wong jaluk lha kok jaluk syarat wis njaluk ngemis ngekeki koyit. Mboten enten ngoten niku. Mboten enten. Sak ruku lek wong ya njaluk sak paring-paring temu-temu niku ala kulihal wong ngemis niku tangane sing maju, ora lambene. Lha kok lambene nyuwongo tangane ndelik. Barang dikek ayu, tangane mara. Nah ini untuk kita merupakan satu pelajaran bahwa berikanlah kepada saya ukuran umur itu berapa. Jadi hadnya orang tua itu berapa. Daripada etan nenek jadi Kang Manap itu umurnya sudah 45. Sampai sekarang belum menikah. Jadi dieling aku, nap gurabi, insya Allah yai tahun ngajeng, samangkin sampun wonten pandangan, akhirnya gagal, sekarang kayaknya gagal nih. Kemudian insya Allah 20 tahun kemudian saya ketemu lagi dengan Pak Manap itu. Nap, assalamualaikum, waalaikumsalam. Si salam kula niku malahan. Soalnya Manap pun ketok tuwek lah, kula dadi enek. Terus ra ketok aku, kami diketok Manap. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Piye nap anu yai
langsung menggunakan bahasa Indonesia lagi niku. Saya masih nader. Apa? Masih nader. Di mana? Di Banyuwangi dan Jember. Nader maksudnya piye? Nader pendapat apa nader? Ningali. Ingkang kedua ningali. Kok ya ini? Niku saking ngalimi tiang. Saya bisa memberikan penjelasan kenapa saya katakan ngalim sekali. Tidak biasanya orang ngalim menggunakan bahasa nader untuk kata Indonesia melihat. Ngaten lho. Kudune dasar, nen? Itu yang paling fasih. Daripada nader, aku bingung. Kok nader? Ya tuh dasar gitu. Dah, nembe niku kira-kira 1,5 tahun yang lalu nembe niki pagi malih. Kula nggih salam ya, assalamualaikum. Pagi malih. Piye, Pak Manap? Yai, tasih kosong. Kosong niku kalah saged utlah gitu. Terus faroh nggih saged kosong niku. Ya Allah Gusti, Masya Allah. Dikesipun Pak Manap napa niku nihil. Soale sampun Yai saged matur malih. Sami alasane kados sing wis-wis. Lagi nek niki dipundi kula jadi pengen Yai. Terakhir niki pengen boyong. Jadi kula padosi mangke sak kecekele badhe kula rabi. Kula badhe sampun gadah akidah setunggal ingkang awis sanget. Rupinipun pokoknya tak cekel, tak rabi. Copo ae. Tegese ora mawas napa radhiyallah napa jamilah mboten penting. Pokoknya kesentuh langsung dadi. Dan kula setuju. Iya, setuju banget aku, setuju banget. Hati-hati loh ya. Agar kabangen mergo umure pun kathah niku. Kang Manap niku umure pun 30 berapa, Pak? 39. Coba 39. Wong nggo ganteng pinter. Ganteng saestu niku. Kadhe niku turun kiai. Ngalim tiange, ngalim banget. Ning ngalim ritek ganteng ritek. Wong butine gak payu. Sakit. Mulane aja jumawa, aja gemanteng. Sakit. Wong wedok angel-angel gampang lho. Model wong wedok niku jan telek tenan. Salah. Milani. Modele di antarane niki fenomenal. Fenomenal itu sesuatu yang tidak baik tapi menjadi budaya kita. Oh wedok ning pondokno pamane kancane pamane. Iki nek bocah unuk-unuk teko si Badu atau si Said matalan datang. Kemudian melamar si Pulanah matalan. Blek. Akhirnya gagal. Bocah kingko ngelamar kamar Sandi ya ditolak. Ngelamar kancane ya ditolak. Ngoten bolak-balik. Alasane kuwi mbiyen karo kowe yo gagal koe. Aku kok izin kancane ngoten modele. Pokoke jan telek tenan. Ora ayu ora elek budaya. Dadi enten bighole enten jual mahal. Jual mahal rupane elek ambune gak enak. Kula ni paling gak seneng enek wong wedok kemayu. Kula sing nun sewu Mas, nun sewu. Kula niki ukuran kula mesti tok ngukur wong wedok iki. Wong wedok angger ambune wangi seger. Cae. Mayu manis luar biasa. Tengek. Lek kula salah. Salah lemari sing elek. Ya ampun. Hati-hati. Golek bojo syukur pernah terjadi niki teng Blitar. Saya punya anak buah perempuan. Jadi anak buah kemudian ada juga anak buah laki-laki di pondok induk keamanan kian. Ini namanya tidak saya sebut, sama sekali nggak boleh disebut. Anak perempuan itu cantik sekali, molek cantik luar biasa. Ya Jamilah ya Hilwa manis maksudnya.
Dan niku selalu pakai jilbab, selalu pakai jilbab. Hati saya ada pertanyaan begini, kok selalu pakai jilbab kenapa sih? Nah, terus saya suruh tanyakan sama teman-teman saya perempuan. Dia cari, apa rambutnya botak apa piye? Dibuka ternyata rambutnya luar biasa bagus. Tetapi kata teman saya bagus itu, kata teman saya tidak buka sendiri. Dan akhirnya dipakai lagi. Terus saya berani mengatakan kepada teman saya itu, anak buah saya di Blitar yang menjadi keamanan di Pondok Induk, waduh, rambutnya ketel. Saya bilang begitu, terus baik anaknya luar biasa. Loh, ya itu sopi yang baliknya ketel. Wes jalan, jalan tenan. Kira-kira jarak 4 bulan hamil anak perempuan itu, Rene Dewi Cilanang dengan marah-marah. Ya apa? Yai, jenengan kok tega kali kula. Lah nyapa? Bathuke nentoe. Bathuke nentoe, tek toine sak lepek ambane. Kaget saya. Memang kebetulan saya cuma tanya, kok ditutupi aja bukan duit rambut piye? Punya Yai, ketel rambutnya. Lah, bahasa ketel ini ya saya sampaikan sama teman saya. Ternyata lah kok bathuke iki ireng. metu capek ngeten lho. Metu kapale. Wah. Nah, itu makanya kan sekarang ini ada himbauan saya bagi bapak-bapak yang sudah agak sepuh ya. Ini sepuh ya. Sepuh itu dikse nyelot disusep nyelot apoh. Bapak-bapak ini memang ya sudah waktunya, sudah hampir sampai. Jangan cepat pulang. Mereka mulia ya rapayus tuh. Mending di sini di pondok ini mungkin banyak santriwati ya yang karmane wong sepuh. Nek desamu terangkene wong seneng wong sepuh, isi karo tangga-tanggane. Tem mriki tanggane kanca piyambak, santri piyambak. Ngoten lho. Jadi kanca-kanca sing wis karuan tuwek kaya Kang Manap, Pak Yunus, keamanan barang kuwi ya wis meneng ae. Mending karo wiridan ngubungi tasbih. Mbok menawa kene wong wedok ngelirik terus wah kok kusuk gelem. Lah upamane ngoten niku. Tenang. Hadapilah tugas-tugas kita. Karena di atas pundak kita yang kanan dan kiri ini terpikul beban yang tidak ringan ya, tidak kecil. Yakni apa? Yakni tanggung jawab himil, tanggung jawab yang berat sekali untuk tidak sekedar memanjakan pondok kita dari segala arah sisi, walakin juga dari semua arah. Jadi bagaimana tanggung jawab ini bisa menjadi merata min kulli janib. Ya, itu. Jane kula ini betul saged pidato asli, ini betul saged pidato. Menjaga. Ning krana ini tidak salaman, makanya kan saya perlama pidato ini supaya paling beten niku napa niku saged tinggi pengen betemut. Ini tenan jolali ya bahwa puncak daripada harapan kita di dunia itu kan sesungguhnya adalah mardatillahi azza wa jalla, ridha Allah SWT. Itu saja sebenarnya yang terpenting. Jadi ghayatu hayatina ini sesungguhnya cuma satu, yaitu ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi masalah-masalah rabi, masalah rapayu, masalah laris, itu adalah masalah-masalah yang bersifat duniawi. Nek wis imane tebel, tingkat tasawuf tinggi, kemudian benar-benar menganggap pelajaran dari Ibni Athaillah As-Sakandari hikam itu adalah merupakan satu kewajiban, keharusan, keniscayaan. Saktenane ayu ora penting, manis gak penting, tuwek enak, seger, tuwek gak apa-apa,
cepet mati ganti. Golek bocah ora mati-mati, nyelot suwi nyelot wani, awake dhewe nyelot suwi nyelot loyo. Jadi sesungguhnya menggunakan mizan, menggunakan mikyal ya, karena parameter kebahagiaan, parameter as-sa'adah itu adalah parameter yang sifatnya sangat hissi gitu, nisbi. Bagaimana mungkin orang bisa diukur hanya dengan secara kulit? Itu cakep, luar biasa, hidungnya mancung, matanya mencorong, wah luar biasa hebat, lehernya jenjang. Memangnya pegawai negeri apa penjenjangan? Enak aja. Jadi ternyata sekali lagi parameternya itu sulit. Gitu. Kalau kita nyembah ibu, nyembah bapak dengan membungkuk badan ketika kita kasih tangan, kita seseduan nyembah ketika kita sumungkem, itu sebuah awal dari pasti itu jaminan bahwa kita itu insya Allah nanti akan mendapatkan tempat di sisi Allah secara layak. Allahumma amin. Jadi kuncinya cuma di ibu dan bapak kita. Kaifiyai sebah salaman secara benar sekali itu bagaimana? Mari kita praktekkan kepada bapak dan biung kita. Karena dengan begitu itu akan menjadi nyawa kita, kehidupan kita sehari-hari. Dan itu adalah asal muasal kita itu selamat. Mudah-mudahan apapun yang telah disampaikan oleh Pak Yai Munib ini yang lemah bermanfaat kiranya buat kalian semuanya, Adika dan para musyawirin wahab. Kemudian ini yang menjelang hampir kira-kira sekitar 2 minggu lebih sedikit kita menghadapi perkhilatan yang tidak kecil besar, yaitu acara Hafrah Akhir Sanah untuk kelas 3 Sanawiyah. Disebut kelas 3 Sanawiyah yang hebat di pondok kita Al-Falah Induk bukanlah isapan jempol belaka, akan tetapi itu merupakan sebuah keniscayaan karena merupakan kebanggaan kita. Andalan kita cuman kelas 3 Sanawiyah. Mulane setiap tahun ada perkhilatan yang dihelat oleh kalian melalui tangan-tangan ahli dari mulai Bunyai Badriyah sampai kepada keluarga yang lain di pondok. Begitu seterusnya. Hebat sekali, luar biasa. Nanti secara reguler digantikan adik-adik kalian yang sekarang masih duduk di kelas 2 dan akan menghadapi hafalan sulit, yaitu hafalan 1000 alfiyah itu. Ya, 1000 alfiyah itu. Tetapi dari dulu saya memang tidak pernah menempatkan hafal itu pada syarat yang sangat penting sekali. Saya tahu itu merupakan satu kebiasaan, itu merupakan sebuah persyaratan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ya, saya ngerti itu, tetapi memang saya secara pribadi tidak seberapa respect ya, karena memang hafalan itu saudara wong Qur'ane ora wajib kok ngapalne, kan? Quran aja nggak wajib. Begitu. Lalu di dalam hafalah nanti itu kita harapkan di samping berjalan benar-benar lancar seperti harapan kita, hendaknya para dai dan mubalik yang kita undang ini benar-benar profesional dan proporsional ya dalam memberikan dakwah atau tablignya. Karena kita masih ada bau bau pemilu, ada bau pilpres dan sebagainya. Semohon bapak-bapak kiai yang kita datangkan dari tempat yang jauh dan itu pun kita bayar menggunakan uang. Ya tentu sebagai sebuah konsekuensi apabila para
tamu undangan kiai penting ini mengikuti arahan-arahan kita, bahwa tidak ada yang lebih penting di dalam keluarga kita kecuali ittihadiyah. Jadi para kuyah ini wajib yattakhiduna fil wahdah, ya, yattakhiduna fil wahdah, wala yatafarraqun, wala yatakassarun, dan lain-lain sebagainya. Jangan sampai kita jatuh hanya perkara kecil yang membuat kita begitu. Saya kira itu saja yang saya bisa sampaikan kepada bapak-bapak dan adik-adik saya kelas 3 Sanawiyah. Hormatilah guru kalian, bapak ibu kalian, bagi yang masih punya, dan mari kita wujudkan kecintaan kita kepada bapak ibu ini dengan kita membacakan kepada beliau berdua Fatihah, baik pun yang masih hidup ataupun beliau yang telah mendahului kita. Lahumul Fatihah. Juga mari kita doakan orang tua kita ini, baik itu bapak ibu kita ataupun yang menggantikan kedudukan beliau, yang bekerja untuk kita, yang mencari kasab, muamalah untuk kita di dalam tugas belajar kita di pondok dengan di backup oleh nafkah dari rumah. Allah Ta'ala mudah-mudahan selalu berikan dan limpahkan rizki yang sebanyak-banyaknya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bagi keluarga kita yang sedang menderita sakit, terbaring lesu karena berbagai macam alasan sakit, Allah Ta'ala segera kasih sembuh kepada beliau-beliau di rumah, ya, di rumah, dan diumurkan panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya malam ini agak sering menggunakan bahasa-bahasa intelek, ya, walaupun saya tidak intelek, karena sekedar tahu saya ini orangnya kan tidak biasa pidato, tetapi berani, acak begitu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibus sa'ilin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad sholatan daimatan nas'aluka biha min ladunka 'uluman nafi'ah. Min ladunka ya Allah, 'uluman nafi'ah, 'uluman nafi'ah, 'uluman nafi'ah, 'uluman nafi'ah, warzaqu wasi'ah, warzaqu wasi'ah, warzaqan wasi'ah, wal afwa wal afiyah, wal afwa wal afiyah, wal mu'afadah daimah fid dini wad dunya wal akhirah, wal amal bit taufiq, wal amal bit taufiq ya Allah, wal amal bit taufiq, wal amal bit taufiq, wal istiqamah tammah, wal istiqamah tammah, wa husnal khatimah, wa husnal khatimah, wa husnal khatimah. Waghfir lana warhamna lana wa liwalidayna wal jami'il muslimina amma bi jahin nabiyyi kasbil ummah sayyidil ummah wa ala alihi wa sahbihi sallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, innaka antal wahhab, innaka antal wahhab ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna ya Allah anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin ya